Oke, Second Civil baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Aku, Kau, dan Kenangan ya, yang tadi diminta sama siapa tadi? Yang dari Azril ya, Azril di Karanganyar ya. Oke, saya sapa dulu yang sudah bergabung di 0855420912 ya. Ada Pak Jafar di Kalilembu Karang Dadap. Wah, Pak Jafar ya. Oke, copy paste nih. Iya, salam aja buat Bang Dul, Tarwiji ya, Didi, kemudian Mak Khobibah, Ilarfa, kemudian Mas Bi, Arul Dumadaan, Zulfiah, Ma Ati ya, sama Ma Oti ya. Oke, terima kasih Pak Jafar ya. Ya, yang lagi pada lembur, ya semangat lemburnya ya. Yang sedang liburan, ya selamat menikmati masa rebahnya. Nah, tapi tadi ya, saya ingin bahas soal pemulung deh. Kayaknya menarik ya bahasan kayak ini karena kita tahu bahwa yang namanya dulu, yang namanya pemulung itu selalu mendapat stigma bahwa kerjaan kotor, kerjaan rendah, terus pokoknya selalu dalam posisi yang seolah-olah itu dia patut mereka ini ya orang-orang pemulung ini patut untuk disubordinasikan alias dimarginalkan gitu ya. Nah, tapi tahukah Anda bahwa ternyata hari ini ya, hari-hari kayak gini nih, pemulung sangat dibutuhkan, ya nggak sih? Nah, makanya kemarin waktu minggu lalu kami hadirkan di Riyad Malam ada Mas Le Rudi Panama ya, yang dia punya akun lagi namanya Laskar Pemulung. Iya, aku tahu ya. Nah, pemulung itu secara gampangnya itu selalu diberi definisi atau pengertian bahwa pemulung itu adalah orang yang memulung atau mencari nafkah dengan memungut serta memanfaatkan barang-barang bekas seperti misalkan puntung rokok, plastik, kardus bekas dan sebagainya. Kemudian menjualnya kepada pengusaha yang akan mengolahnya menjadi barang komoditas. Nah, di dalam banyak hal ya. Ini ada satu hal yang menarik nih. Saya mendapatkan sebuah artikel atau jurnal yang ditulis oleh Sutarji dari Universitas Negeri Semarang. Jurusannya prodinya Geografi Fakultas Ilmu Sosial. Nah, ini menarik karena dia berbicara tentang karakteristik demografi dan sosial ekonomi pemulung. Jadi dalam penelitian dia, ini dia dikatakan bahwa pemulung adalah pemulung yang pemulung mendapatkan barang bekas dengan cara memungut, mencari sampah di jalanan, baik itu di tempat pembuangan sementara, juga di TPA atau rumah-rumah untuk dijual. Nah, pada umumnya mereka ini bekerja dengan jalan kaki menggunakan alat kerja sederhana seperti karung atau ganco gitu kan. Dan juga ada yang menggunakan sepeda berkeranjang atau becak. Ya, di tempat saya ada yang becak, ada yang sepeda tuh. Nah, mereka juga bekerja tidak dibatasi oleh waktu. Jadi pekerjaan mereka itu sambil lalu ya, istilahnya apa ya, suka-suka mereka, mana suka aja deh. Waktunya mereka yang ngatur. Nah, jenis sampah yang dipungut biasanya adalah jenis sampah plastik, karet, ataupun kaleng bekas minuman gitu kan, dan lain sebagainya. Yang jelas sampah-sampah anorganik. Karakteristik demografi yang dimaksud itu ciri-ciri meliputi umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah anggota keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal, dan intensitas pulang kampung. Nah, penelitian ini mencoba untuk mengungkap bagaimana kemudian rata-rata secara demografi pemulung ini apa saja sih rata-rata. Nah, dalam kajian geografi ini terdapat 3 pendekatan. Di antaranya adalah spatial approach atau pendekatan keruangan ya, yang perhatiannya terfokus pada penyebaran penggunaan ruang yang ada ya, dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagi kegunaan yang dirancangkan. Kedua, ecological approach atau pendekatan kelingkungan yang perhatiannya ini pada organisme hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan seperti litosfer, hidrosfer, atmosfer,
dan juga biosfer. Nah, organisme hidup ini dapat mengadakan interaksi dengan organisme hidup yang lain serta dengan lingkungannya. Dan yang ketiga adalah regional approach, yaitu pendekatan kompleks wilayah yang merupakan kombinasi analisis antara keruangan dan analisis ekologi. Jadi kalau kita mempelajari geografi ya dalam konteks untuk memahami demografi, kita akan melakukan atau memilih pendekatan mana yang akan digunakan. Apakah membatasi diri dengan spatial approach itu atau ecological approach, atau dua-duanya kita gunakan. Nah, tentunya kerumitannya jauh lebih rumit ya. Dan yang menarik lagi dalam kajian ini, kajian geografi itu ya, yang ini diperlukan di dalam pengkajian yang dilakukan oleh Sutarji ini. Manusia sebagai makhluk hidup itu saling berinteraksi dengan manusia dan makhluk hidup lainnya maupun dengan lingkungan alamnya. Nah, begitu juga dengan pemulung yang dalam kehidupannya itu saling berinteraksi dengan orang lain serta lingkungan alam sekitar dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dan tentunya ya itu tadi, interaksi ini bisa dilihat dalam proses pengambilan sampah oleh pemulung yang dihasilkan produsen sampah untuk dijual kembali kepada pihak yang membutuhkan guna didaur ulang. Nah, pemulung ini memanfaatkan sampah sebagai sumber daya yang dijadikan mata pencarian, sehingga selain pemulung memperoleh pendapatan, pihak produsen sampah juga sebenarnya terbantu dalam membuang sampahnya, terutama sampah anorganik yang tidak mudah atau bahkan sama sekali tidak dapat terurai, dan sejatinya itu bisa merusak lingkungan, sehingga pemulung bisa dikatakan mereka adalah para penyelamat lingkungan hidup dari kerusakan karena sampah. Sehingga pendekatan yang digunakan dalam mengkaji penelitian itu yang dilakukan oleh Sutarji adalah ecological approach. Nah, dalam pembahasannya dia atau Sutarji ini mencoba membatasi ya hal-hal yang bersifat kajiannya itu perihal yang menyangkut dengan pemulung. Di antaranya adalah karakteristik demografi sosial ekonomi pemulung. Nah, meliputi masalah umur, jenis kelamin, status pernikahan, jumlah anggota keluarga, status tempat tinggal, lama tinggal, intensitas pulang kampung, pendidikan, pendapatan, jam kerja efektif, pengalaman kerja atau lama kerja, pengetahuan pekerjaan, dan daerah asal. Nah, ini menarik ya, kajian yang disajikan oleh Sutarji ini yang bisa Anda baca di jurnal apa nih? Jurnal Geografi ya, terbitan pada edisi volume ke-6 nomor 2 Juli tahun 2009. Nah, secara konseptual seperti dikatakan oleh Wiro Sarjono ya, pemulung itu adalah lapisan ekonomi dan budaya paling bawah dalam stratifikasi masyarakat kota. Dan itu disebabkan karena pemulung biasanya tidak memiliki rumah yang memadai. Penghasilannya boleh dibilang rendah. Sering melakukan hal-hal yang tidak terpuji seperti kadangkala nih ya, mencuri, sehingga pemulung ini termasuk dalam lapangan sosial, ekonomi dan budaya yang paling bawah. Nah, sementara Mudiono ya dalam bukunya yang terbit pada tahun 2007 mengatakan bahwa pemulung itu adalah orang yang mengumpulkan dan memproses sampah di jalan-jalan, sungai-sungai, bak-bak sampah, dan lokasi pembuangan akhir sebagai komoditas pasar. Nah, sementara itu pendapat lain mengenai pemulung, Triwikromo ya, ini mendefinisikan sebagai orang yang mempunyai pekerjaan utama sebagai pengumpul barang-barang bekas untuk mendukung kehidupannya sehari-hari, yang tidak mempunyai kewajiban formal dan tidak terdaftar di unit administrasi pemerintah. Artinya pekerjaan pemulung itu belum ada nih dalam KTP gitu ya, disebut sebagai pemulung gitu. Menarik kali ya kalau itu dicoba dirancang gitu ya. Jadi pemulung itu bisa menjadi pekerjaan yang bergengsi. Nah, makanya kalau menjadi pekerjaan yang bergengsi, pasti dari penghasilannya jauh lebih besar gitu kan. Pendapatnya jauh lebih baik gitu. Nah, Mudiono sudah ya tadi ya. Nah, di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sutarji,
Pemulung yang dimaksud adalah pemulung yang mendapatkan barang bekas dengan cara memungut, mencari sampah di jalanan, TPS, TPA, atau rumah-rumah untuk dijual. Nah, pada umumnya mereka bekerja dengan jalan kaki menggunakan alat kerja sederhana seperti karung, ganco, dan juga alat-alat yang terkadang mereka menggunakan alat transportasi seperti sepeda, berkeranjang, ataupun becak. Nah, mereka bekerja tanpa dibatasi waktu, jadi bekerja sesuka hati mereka, dan jenis sampah yang dipungut itu adalah sampah-sampah anorganik. Nah, ada hal yang menarik dalam kajian yang disampaikan oleh Sutarji ya. Jadi seperti yang dikatakan oleh Sutarji dalam penelitiannya, saya coba untuk membaca terlebih dahulu seperti apa sih sebenarnya. Nah, jadi dalam kajian yang dilakukan Sutarji itu kan ngomongin soal umur mereka rata-rata berapa sih gitu. Nah, ini asik nih. Jadi umur para pemulung ya itu seperti disampaikan oleh Sutarji itu rata-rata mereka bisa jadi di bawah 10 tahun. Jadi rata-rata mereka yang bekerja sebagai pemulung ya itu penduduk di atas 10 tahun yang secara aktif dan tidak aktif untuk mencari kerja. Itu dari penelitian yang dilakukan Sutarji, pemulung itu adalah umur pemulung adalah umur yang dimiliki pemulung pada saat penelitian ya. Itu mereka bekerja sebagai pemulung, faktor usia tidak diperhatikan. Makanya kenapa seperti itu? Karena dalam memulung tidak diperlukan keterampilan khusus dan sehingga akhirnya ya banyak pemulung yang berumur di bawah 10 tahun, di bawah usia kerja. Sementara jenis kelamin, kalau dari penelitian yang dilakukan oleh Sutarji ya, dari penelitian yang dilakukan oleh Sutarji itu ditemukan bahwa kelompok masyarakat laki-laki dan kelompok perempuan itu ada semuanya. Nah, jenis kelamin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jenis kelamin yang dimiliki oleh pemulung, dan pada penelitian ini kebetulan yang dijumpai. Nah, sementara dan lebih banyaknya adalah laki-laki ya, secara jumlahnya. Nah, sementara status perkawinan atau pernikahan rata-rata itu rata-rata mereka ya ada yang sudah menikah dan belum ya, sama gitu ya. Nah, ini menarik karena masalah pemulung ini rata-rata nih ya. Nah, yang paling menarik sebenarnya soal pendidikannya. Nah, ini problem nih kalau ini nih. Jadi pada umumnya tingkat pendidikan itu berpengaruh ya terhadap besar kecilnya pendapatan yang diperoleh. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin tinggi peluang kerja serta semakin tinggi pendapatan yang didapat dan juga status sosialnya. Idealnya begitu ya. Nah, faktanya bagaimana? Ya, itu soal lain lagi ya. Nah, dari segi pendidikan, umumnya pemulung itu berpendidikan rendah. Why? Kenapa? Karena ya karena itu tadi, bekerja sebagai pemulung itu kan nggak membutuhkan keterampilan khusus gitu ya. Dan karena pendidikannya yang rendah itu, mereka sangat sulit untuk memperoleh pekerjaan sesuai bidang yang mereka miliki. Nah, pemulung itu merupakan pekerjaan yang tepat untuk mereka karena tidak memerlukan pendidikan yang sangat tinggi, dan mereka juga tidak menginginkan bekerja sebagai pemulung karena bekerja sebagai pemulung itu dianggap rendah oleh masyarakat umum. Jadi dengan kata lain, menjadi pemulung dulu dan mungkin kini ya, itu masih menjadi ya daripada nggak ada kerjaan. Terpaksa gitu kan. Jadi belum karena ada kesadaran bahwa ya kita menghadapi masalah lingkungan. Sejak dulu loh ya, masalah lingkungan itu sudah ada. Cuman kalau kesadaran itu dibentuk, dibangun, saya kira orang tidak akan merasa malu untuk menjadi seorang pemulung. Ya enggak sih? Dan itu sebuah pekerjaan yang sebenarnya mulia. Karena siapa sih yang peduli dengan masalah lingkungan kayak gini kalau bukan mereka? Ya, mungkin
pada waktu itu ya, menjadi pemulung itu keterpaksaan dan hanya untuk bertahan hidup. Tapi sekarang mindsetnya mungkin harus diubah. Menjadi pemulung adalah menjadi penyelamat dari kerusakan lingkungan, dampak dari eh ya sampah-sampah yang diproduksi. Ah, kayaknya gitu ya. Itu mindset, itu penting banget. Oke. Nah, dan daerah asal pemulung ini ya, kalau dari penelitian ini pemulung itu biasanya pelaku mobilitas non permanen ya, jadi mereka tuh nomaden karena tidak mempunyai tujuan untuk menetap dalam kurun waktu yang lama. Jadi daerah asal pemulung itu sebenarnya untuk mengetahui dari mana saja pemulung ini berasal dan kemudian dijadikan acuan untuk mengetahui masing-masing karakteristik demografi, sosial, ekonomi pemulung tiap daerah asal. Nah, oke, itu dia penelitian yang dilakukan oleh Sutarji. Menarik sih, tapi kayaknya nih cara tata tulisnya ini agak susah dibaca nih. Oke, ada yang mau bergabung? Baik ya, silakan bisa komen di 0855422912 ataupun melalui WhatsApp di telepon di 0285424474. Oke, Mas Paijo di Comal. Acara yang ada Pak Ustadznya udah nggak ada ya. Oh, ini karena libur ya Mas Paijo. Jadi OSA Islam diliburin gitu ya. Nah, kan nggak apa-apa kita ngomongin soal pemulung. Iya. Terus Mas Takim di Ambo Kemang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Selamat malam Mas Ribut, malam juga. Hadir nih Mas Rib, bicara tentang pemulung. Jadi ingat pekerjaan pertama saya adalah mulung. Dulu sewaktu masih duduk di sekolah dasar SD ya. Sehabis pulang sekolah langsung mulung barang bekas, botol, besi bekas dan kertas, buku-buku. Lumayan loh dulu, sehari dapat 3.000. Asik, kadang 5.000. Bisa buat jajan di pasar Tiban, buat nabung beli sepatu sekolah, tas. Pokoknya lumayan bisa meringankan beban orang tua. Yes. Tapi kalau misalkan Mas Hakim hari ini jadi pemulung lagi, mau nggak? Nah, pasti enggak ya. Ya, karena ini coba deh ya, kita ubah mindsetnya, kita ubah pragmat paradigmanya. Stigma mengenai pemulung itu kerjaan rendahan, kerjaan yang tidak menjanjikan dan lain sebagainya. Coba deh kita ubah mindset itu. Karena masalah lingkungan itu sekarang sudah menjadi masalah yang global. Di seluruh dunia mengalami. Enggak cuma Kota Pekalongan ya. Masalah sampah gitu ya. Darurat sampah itu ya hari ini lagi rame nih kalau di Kota Pekalongan. Tapi di kota-kota lain juga sama, mengalami hal yang sama. Makanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia ini sedang mencari berburu tempat-tempat pemrosesan akhir sampah yang dikatakan sudah tidak layak lagi gitu lah. Nah, dan memang sudah ada aturan ya undang-undang untuk tidak menggunakan sistem open dumping di dalam pengelolaan sampah. Sampah itu harus dikelola. Nah, kenapa harus dikelola? Karena kalau ini dibiarkan terus gitu ya, hanya ada pembuangan akhir tanpa ada pemrosesan, semakin ini sampah itu menumpuk dan semakin menumpuk banyak gitu ya, semakin deh masalah lingkungannya akan semakin merembet kemana-mana gitu ya. Oke, Pak Abbas di Comal, Mbah Abbas ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu di desaku ada bos rongsok karena simak dulu kerja di Pekalongan. Kalau ada hiburan kan harus punya duit buat jajan. Nah, ya dulu nyari rongsok itu biar dapat uang buat sangu nonton hiburan. Baik itu wayang, video, orkes dan lain-lain. Mantap nih. Dulu Mbah Abbas ini punya pengalaman lucu pas di SMP ya. Pas mulung pernah ketemu temen di sekolah dan kemudian ditanya, kemarin dapat duit berapa? Nah, awal mula malu untuk mengakui itu, tapi ya sudahlah gitu kan. Dan dulu liburan sekolah ya mulung biar punya duit buat jajan. Dan ternyata sekarang pemulung sangat berjasa bagi lingkungan ini. Oke, yep. Ya, kita harus berterima kasih pada pemulung ya. Ya,
apalagi pemulungnya intelek gitu ya, istilahnya dia pinter gitu. Lulusan sarjana gitu kan. Iya, lebih baik jadi pemulung biarpun lulusan sarjana ya. Artinya dia tahu kenapa alasan dia mulung akhirnya ya. Tapi daripada jadi sarjana tapi ya udah terusin aja sendiri. Mas Klepon, uye di Comal. Mas, Bien aku pernah mulung zamannya kelas 3 SD. Dapat 1.500 perak tapi rasanya seneng banget. Wah, tuh kan pada banyak yang mulai bercerita ya tentang pengalamannya mulung kan. Nah, Ipin di Talun juga ikutan gabung di WA di 0855420912. Selamat malam Mas Ribut, ngomongin soal pemulung jadi ingat film di Indosiar tahun 2010-an yang jadi pemulung terus dihina, yang menghina langsung kena azab. Aduh, iya ya, itu film yang sepurane ya. Dina Yanti, Dina, kamu nggak pengen telepon? Biasanya kamu punya cerita. Assalamualaikum Kang Ribut. Waalaikumsalam. Aku juga pernah mulung. Kan bener kan? Mulung di kebun loh Kang waktu kecil. Oh iya. Dan sampai sekarang masih juga mulung. Tapi bedanya barang di rumah Kang. Contohnya kayak barang bekas di rumah, kayak habis beli minuman ataupun barang yang sudah rusak, itu Dina kumpulin tuh, dan kalau sudah banyak ditimbang di pengepul, dan itu lumayan lah jadi uang. Nah dulu waktu kecil suka cari barang plastik bekas di kebun sama teman-teman dan uangnya bisa buat jajan katanya. No, keren. Terus Mas Takim, aku mulung SD kelas 2 sampai SMP kelas 3 tengah semester. Wow, keren. Iya, yuk kita bercerita tentang pengalaman memulung ya. Karena hari-hari gini ini penting banget sih ya, bahwa sebenarnya kita hapuskan stigma negatif tentang pemulung supaya orang mulai menyadari bahwa ya lingkungan kita itu butuh banyak tangan untuk ditangani gitu, untuk diatasi gitu. Jadi nggak cuman bisa berkomentar, nggak cuman bisa ini apa ya, kalau misalkan jadi menjadi pemulung itu bisa menjadi alternatif pekerjaan gitu ya. Aha, yang bagi yang mungkin saat ini sedang butuh pekerjaan, yang sudah bekerja ya oke lah, mungkin dengan kesibukannya kita bisa saling ngerti. Mungkin nggak mungkin lah, ya nggak mungkin jadi pemulung. Tapi bagi yang mereka masih butuh pekerjaan nih, ya bisa tuh menjadi sarana untuk mendapatkan penghasilan, menjadi mata pencaharian. Zi, kenapa kamu di situ? Kenapa sih? Kan Ah, udah dinyalain ini sini mic-nya. aja. Mic-nya nggak Kamu mau siaran kan? Mic-nya nggak dinyalain. Kamu mau ikutan siaran kan? Iya. Kalau di situ aku nggak mau hidupin. Mic ya. Nah, gitu dong. Masa di situ kan nggak asik ya? Pakai kamera Heeh. nggak sih? Hah? Pakai kamera nggak? Oh, pakai dong. Kalau aku tuh selalu ada kamera. Kenapa? Kan buat konten. Lincah. Tapi Aku kasih headphone dong. Tapi sebelum Ozi ikutan cuap-cuap ya, nah cuap-cuap kayak zaman dulu aja ya. Mau ngapain kamu? Puterin lagu dulu Bro, dong. ngapain saya masuk ke sini ya? Ngapain saya masuk ke sini? Ngapain saya harus ini frame ya? Ya nih, aku mau bacain dulu nih komen-komen yang sudah gabung. Ipin di Talun, iya Mas, di Kota Pekalongan kan darurat sampah. Sempat ada usul mau buang ke Kabupaten Pekalongan, tapi Pemkab menolak. Kok bisa ya? Saya warga Kabupaten Pekalongan sih menerima, gak apa-apa. Bukan masalah menolak atau menerimanya ya. Kalau saya sih melihatnya begini, iya idealnya ya, karena sebenarnya sistem open dumping itu kan sudah dilarang. Tahu nggak sih ya open dumping? Open dumping itu sampah yang sudah terhimpun itu ya dari TPS itu terus ditumpuk aja tuh di tempat pembuangan akhir tanpa ada proses pengelolaan. Jadi nggak ada proses pengelolaan, nggak ada proses pemilahan, nggak ada proses lanjutan. Jadi pokoknya ditumpuk aja. Nah kalau itu semakin menumpuk, semakin banyak, itu bisa berpotensi menjadi masalah. Begitu Mas Ipin, iya. Jadi kalau misalkan di kabupaten ketambahan sampah dari kota juga akan jadi masalah juga ya. Ya gimana ya?
Nah, oke, Bani Adam di Penolawen. Nah, assalamualaikum Mas Ribut. Waalaikumsalam. Masih nggak jawab? Enggak, dia belum dengar suaraku. Oh ya, aku pernah juga mulung dulu dan akhirnya bisa beli kaset Tupat. Dan itu awal mula aku suka musik hip hop gitu ya. Hop hop hop. Request lagu Saikoji ya. Ulangan dadakan di hari Minggu. Yes. Dina Yanti gabung lagi lewat WA di 0855422912. Makanya aku nyuruhnya ngumpulin sendiri aja. Dari sini dong. Kamu belum baca nih dari sini nih. Udah. Belum baca kamu. Udah. Belum baca kamu di sini. Udah. Ada telepon. Ada telepon. Ya udah, telepon. Ini kayaknya roman-romannya siapa ya? Saya kasih headphone boleh nggak? Alah, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Ribut, Tuh Mas kan. Pasti. Halo, Mama. Mama Sasa. Halo juga sayang. Asik. Aduh, bang sayang ya. gitu. Sama Odi sayang ya. Sama kamu benci. Kalau sama kamu benci. Alah. Keceplosan ini sebenarnya. Tadinya itu nggak mau bongkar di ini udara. Oh, gitu Iya. ya. Gitu ya. Jadi ketahuan ya. Dia jadi ketuaan deh. Jadi Kang Ribut. selama ini gitu ya. Oke deh. Sekarang kamu udah tahu kan, udah terlanjur ya udah nggak apa-apa. Oke deh. Kalau gitu. Ini bahas apa nih? Bahas pemulung. 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 Ah, Pemulung Saya itu baru pulang, Mas. baru pulang dari mana? baru pulang dari Bantar Bolang. Enggak dong, ngapain dia dari Bantar pulang? Cari sampah. Ya, siapa Tadi tahu. sebenarnya cuma di musola sih, tapi terus ada sesuatu yang harus dibahas jadinya. Apa tuh? Dibahas aja. Apa tuh yang dibahas di musola tadi? Yang dibahas itu sebenarnya nggak penting sih, Oh, tapi ya Kas musola. udah jadi agenda ya. Agenda rutin ya. Kita Kas mau musola. mau jalan-jalan Mas ke Bromo. Jalan-jalan. Iya. Ini udah di apa? Udah tiga kali wisata ya Mas. Oh iya. Saya jadi panitia ya. Alhamdulillah lancar. Oke. Iya. Masih dipercaya juga. Alhamdulillah. Rutin ya tiap tahun sekali ya. Ke Bromo ya, Iya. Mah. Woi, ngeri. Mau ikutan, Kang? Rencananya ke Enggak. Bromo. Mau ikut kan? Enggak? Enggak, Kang Ribut nggak suka Bromo, Kumboro. Sukanya mana? Dia sukanya Lasmini, Rohyani. Sama Mantili. Brahma nggak suka dia. Itu dulu. Iya itu dulu. Kalau sekarang? Iya. Sekarang tidak muat lagi. Sekarang Bajuku dulu. saya kayaknya lebih suka dengerin Mas Ribut ngoceh deh Asik. sama Mas Oci. Ahai. Iya. Gitu. Asik. Iya. Asik. Ngocehanmu udah menggantikan posisinya Bromo Kumboro, Kang. Sama Mandili. Enggak dong. Enggak dong. Oh enggak, ya udah. Kamu sekelas sama Ferry Fadli, Kang. Mantili. Sama Aduh, Eli cantik Ermawati. banget Ini ya. Ermawati. Suaranya itu kalau Ferry Fadli gimana ya? Empuk-empuk. Menangin gitu loh. Kayak bolang-baling. Kayak Nah ini mbok-mbok. sebenarnya bahas pemulung, kenapa Iya. bahasnya sandiwara? Bahas ini kalau kata-kata Takim bahas Mas Takim dulu waktu kecil. Mas Mas Takim Takim waktu itu dulu pernah mulung. Pernah mulung kelas 2 SD. Kelas 2 SD sampai SMP kelas 3. Oh, iya. Kalau Mama pernah nggak dulu zaman kecil gitu? Mulung sih enggak ya Mas, Mm-mm. tapi pas di Blora itu Mas Ribut tahu ngasak nggak sih? Apa? Ngasak. Nyasak itu biasanya hasil dari pertanian yang apa itu jatuh Sisa-sisa. sisa gitu ya. Diambilin, Nah, itu panen. pernah dikumpulin. saya. Mm-mm. Nah, waktu kecil kalau di sana kan banyak jagung ya. Oh ya. Nanti ngasak terus udah gitu dikumpulin ya, terus dipipil kalau Mas. Nanti dijemur kering buat jajan. Oh, jadiin marning. Itu saya kelas berapa ya? Kelas 3 SD kayaknya. Wes. Kelas 3 kelas 4 lah. Heeh. Kalau mulung nggak pernah sih. Ngambilin itu aja ya. Iya. Kalau nyasak itu memang apa ya budayanya orang-orang agraris itu pertanian kayak gitu biasanya gitu nyasak. Itu nggak cuma di Indonesia loh mah ternyata Di mana? Di Gimana itu Mas? di Jerman Thailand. juga ada. Jadi gini penelitiannya Mas Pujo itu profesor antropolog di UGM dan beliau adalah orang Pekalongan.
Beliau itu sekarang jadi dosen di UGM. Nah, sering banget ngirim mahasiswanya ke Pekalongan untuk melakukan penelitian. Saya sering banget ketemu mahasiswanya ke sini. Kalau mau ke Pekalongan biasanya Hampir ke tempat kamu ya. mesti ngomong ketemu sama Seribut gitu. Jadi validasinya di situ. Wis keren. Kalau belum ketemu aku berarti belum ke Pekalongan. Belum pernah ke katanya. Pekalongan. Nah, itu beliau itu meneliti di Jerman ya, tradisi nyasak. Kalau di sini nyasak, kalau di sana istilahnya apa gitu ya. Itu sama. Jadi itu sebagai salah satu salah satu cara untuk berbagi kesejahteraan. Jadi itu sebenarnya sangat menolong ekonomi masyarakat. Jadi masyarakat yang katakanlah kan gini ya, hasil panenan itu kan yang dapat hasilnya kan mereka yang punya tanah. Iya. Petani itu hanya dapat Buruh. upah gitu Iya kan dia buruh Heeh, posisinya. dapat upah. Nah, salah satu cara untuk bisa mendapatkan itu penghasilan tambahan itu lewat nyasak itu tadi mah. Gitu. Nah, itu juga terjadi di Jerman. Sekarang masih ada nggak mah di sana nyasak? Kayaknya nggak ada deh. Udah enggak ya? Anak Iya. sekarang mana mau sih? Anak sekarang pada nggak kenal ke sawah mah. Keong aja. kenalnya HP. Keong aja baru ngerti kalau ada kontennya. Kalau coba deh kalau nggak ada yang bikin konten tentang keong di sawah. Takim pernah tuh bawa keong Arab tuh Takim. Keong Arab dibawa ke Mas Joy. Keong Arab. Mas Deterto ya? Mas Iya. Deterto. Ketemu saya. Oh, tadi ketemu ya? Sekarang di mana mah? Habis dari acara ini MS ya? Halal bihalal. Ya, tadi sama Mas Din juga ketemu. Halal gitu ya. Moi. Moy. Kok moy? Halal bihalal. Moi. Bukan moi MS. Oh, ya kamu MS, ngomong ya? moy. Kalau mau Tadi Papa di Hendrik. sini di Kajen, jadinya Mama hadir. Oh iya, deket ya. Ah, deket sama Iya, aku deket sama cuma kayak 10 aku sama Ozzy deket banget. Dia, iya Iya. betul. Jarak 10 cm deh kayaknya kita. Asik. Jangan mepet-mepet lo ya. soalnya Enggak. ini hujan. Kenapa kalau hujan? Situ hujan. Nah sini mah enggak. Sama, Ma. Enggak dong, sini enggak hujan. Ini informasi terbaru nih dari Gerimis Aleman sih sebenarnya. nggak Gerimis betul Aleman. hujan. dari Mas Arvin di Jalan Gajah Mada, hujan Mas gitu. Ya di jalan Gajah Mada iya, kalau di sini enggak. Lagi nyervis radio nih. Servisan radio. Teman-teman ya, kawan-kawan ya, yang radionya bermasalah, servisin ke Mas Arvin. di Jalan Gajah Mada ya. Kejauhan, Ditemuin. Mas. Kejauhan ya kalau dari situ ya. Iya. Iya kan sekalian mampir ke RKB. Wah, gitu. Asik. Kalau nyasak itu sama ini enggak sih mah kayak Nyasak, apa? nyasak. Apa? Nyasak. Lah kan bilangnya nyasak. Nyasak kamu nyasak. Nyasak Masak. Nyasak. kupingmu. Aku udah pakai headset Sama loh. teman-teman pastinya. Nyasak itu sama kayak alang-alang nggak sih kalau misalkan di daerah mirip. daerah itu apa pesisir Ikan Alang-alang ya. kan sama ya kayak gitu ya, hmm, ngambilin sisa gitu ya. iya. Tapi Iya, sama bedanya, teman-teman Mas, tapi seru sih. Seru ya. tapi bedanya ini kalau di tradisi alang-alang itu ada ya yang memang sengaja Nyomot. ikannya dijatuhin. Oh dari Nah, yang membawanya itu. atau ada yang nyomot gitu. Nah, kalau nyasak itu benar-benar beras atau gabah, Gabah. ya. Gabah ataupun apa itu yang jatuh ke tanah yang tidak Sisaan, dibawa gitu ya. loh. Yang tidak dibawa di panennya gitu loh. Gitu ya, Maya? Iya. Nah, itu. Mama saya pas awal-awal pulang ke sini ya, kan 2008. Kan saya kan belum dikenal orang ya. Dikenal kucing baru dikenal kucing ya. Mas ikut tandur dan gitu dong. Dikenal orang. Ikut tandur, ikut matun. Terus kata orang-orang sini, kok mau sih katanya dari Jakarta kan ikut tandur, ikut matun, terus Mas. Waktu itu kan yo, mungkin masih Beda lah ya. Masih 55 sekarang. Sekarang berapa? Izin Sekarang berapa sih, Mak? Nggak usah lah. Aku penasaran, Mak. Nggak usah lah, udah paham. Kayak kemarin. Aku belum paham, Mak. Aku tuh susah pahamnya. Iya. Seusia ini nih, seberat sama istri kamu deh kayak sama istriku juga iya sama segitu lah. Istriku udah turun sekarang. Iya, kemarin Mas juga bilang gini, kirain mama saya itu langsing, soalnya kalau nelpon itu suaranya ibu. Iya, suaranya itu menipu ya. Jangan dong. Menipu. Ya maksudnya itu apa ya, mengelabui gitu loh.
mengelabui banyak orang. Oh, tadinya ikut sepak bola aja mah, mengelabui ini kiper. Wasit. Itu lebih penting wasit. Supaya nggak offset terus. Bola. Oh, di kampungnya Takim ada namanya ngasyak. Ngasyak. Apa mas? Ngasyak Kalau kacang. di tempatnya Takim ataupun tempatnya Dina itu namanya ngasyak bukan nyasak gitu. Ya kan gede kalau sana. Ngasyak. Iya. Oke, siapa ngasyak? Daerah Kajangan itu semuanya gede-gede. Heeh. Wolu gitu ya. Jambu Penyu. sekecil biji salak aja besarnya minta ampun jebu. Iya. Kalau orang sana itu ya, ke Pekajangan itu kalau kecil jadi pekacangan. Heeh. Makanya Pekajangan gede. Pekajangan gede Tapi kalau sini bahasanya seringnya pakai mas. Ngajen. Enggak sih, maksudnya kalau bilang kudus gitu kudus. Kudus. Bilang, Kalongan. Ngalongan. Iya. Oh. Kan? Iya ya. Yes, betul. Ini Pak Gus Orang nggak WA nih? Belum. Lagi tidur. Tahu dari mana? Lagi tidur. Ya mungkin. Bisa jadi lagi Kalau rapat, misalkan lagi masih lagi melek kan otomatis dia pasti akan jawab tuh. Siapa tahu lagi Tapi rapat. kayaknya nggak lagi suk-sukan. Lagi rapat di musola. Lagi sok-sokan ya. Lagi rapat di masjid. Mama Sasa udah sok-sokan mah. Heeh. Udah tadi sih. Ayo. Jadi gajah. Mas Ribut jadi gajah. Terus gimana lagi mah ceritanya mah? Ngantuk, Mas, makanya saya langsung pulang-pulang mau ngantuk kan kalau dia kali aja saya bisa ngobrol. Ya bisa beneran ya. Gimana Mas? Apanya gimana? Tadi apalagi di sana selain nyasak tadi. Masak gitu. Apa ya paling itu kalau pagi itu kan dulu saya kelas 2 itu kan SD ya. Ini kan jam 9. Oh gantian ya. Tandur dulu Mas. Tandur dulu kalau musim tandur ya. Ikut matun. Iya, boleh sangu dhisik. Oh langsung dibayar ya. Iya, nek tandur malah kadang duitnya dhisik lah kayak di Oh, dilakoni. keren ya. Keren ya. Sama kayak sini. Sebelum ngerjain udah di ini ya, bayar Dikerjain dulu ya. ya. Iya, nek tandur itu. Sebelum ngerjain udah dikerjain. Zaman dulu berapa ya? Oh, itu dulunya kapan tuh? Zaman Jepang. Tahun 56 lah ya, Mah. Oh, mama menangi zaman Londo. 70-an. Saya kan tahun 70-an. 7 bulan ya. 7 bulan juga 7 bulan akhir. Kayak tua amat sih. Ini tahun 80-an berarti itu. 50 kayaknya. Berapa? Perak. Oh, Iya. Saya udah seneng banget. iyalah. Bisa pegang duit sendiri. Saya SMP waktu itu sangunya cuma berapa? 500 perak. 500 perak. Banyak itu. Banyak banget. Kang Ribut 200 deh. Aku 300. Aku 200. Aku 300 beneran, aku 300 zaman SMP. Karena aku ini buat nabung 100. Aku tabung 100. Terus biasanya ya, aku kan jualan waktu itu. Ini barang tetangga. Enggak, gini ceritanya tuh ya, setiap istirahat pertama aku keliling ke kelas-kelas gitu kan. Apa ya? Nawarin dagangan. Nyodorin ini kertas pesanan, apa nyodorin daftar pesanan gitu kan. Kamu pesen apa? Pesen Oh, take apa? order dulu nih. Jadi aku khusus bisnis alat-alat tulis waktu itu. ATK. Bolpen lah, sampai kertas surat lah. Zaman dulu kan lagi rame-rame itu ya. Mama Sasha tuh kalau lagi pacaran Iya. pakai kertas surat tuh dulu. Yang wangi-wangi ada kembang-kembangnya tuh. Iya, Iya. ya pasti lah makanya. Itu aku tuh itu keliling kasih orderan gitu kan. Terus aku catet. Nah, istirahat kedua aku ambil catatannya gitu kan. Pulang sekolah aku beliin, aku belanjain. Kamu modalin duluan. Aku modalin duluan. Keren Gitu. ya. Jadi begitu besoknya istirahat pertama aku bagiin tuh pesanan sambil aku mintain bayarannya. Mintain bayarannya kan lumayan. Bisa tuh ya, mubeng ya. Nah tapi itu bermasalah akhirnya Kenapa? sama koperasi. Koperasi sekolah. Kesaing ya koperasi ya. Iya, akhirnya aku dipanggil sama guru BP.
Ada ya murid dipanggilnya guru BP, guru BP gitu ya, kamu dipanggil gitu ya. Oh, iya, maksudnya aku dipanggil sama guru BP gitu. Namanya ribut dipanggilnya guru BP. Gitu. Wah, gitu mah. Kalau mama gimana mah? Dulu mah pengalamannya gimana tuh? Matun, ini macul juga mah ya. Oh, sampai ini ngarit mah. Iya. Tuh Nah, beneran. Benar, kalau anak desa nah Mek ya rencek, biasa. ngerti rencek apa mas? Rencek tahu nggak Kang? Apa Kang? Rencek. Rencek apaan sih? Rencek bene. Rencek itu kayu bakar yang kecil, namanya rencek. Kayu bakar yang kecil ya, kayu bakar kuntet ya. Bakar kuntet. Kecil. Terus dijual, menjajan, gitu mas. Dulu ini ya masih pakai kayu bakar ya. Kayu. Belum pada pakai kompor. Kemarin aja pas itu ada acara di Blora juga masak nasinya Kayu bakar ya? Pakai kayu bakar tungku. pakai kayu bakar ya. Ya masih ini banyak yang apa namanya tradisionalnya masih kepake sampai sekarang ya. Tradisional. Soalnya kan kalau masak nasi kan banyak mas, kali masakan berapa kilo, jadi kalau pakai kayu kan kayaknya boros ya. Iya. Emang. Di Blora itu ada ini juga apa namanya barongan. Dumplang-dumpling gitu ya. Tayupan mas, Apa namanya? Tayupan. 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 Terus kemarin pas saya mudik itu juga Masih ada iya. lihat, Keliling ya. ya enggak dong mas, tayupan enggak keliling, dia ditanggap. Oh ditanggap polisi. Itu ditangkap. Itu ditangkap. Ditangkap. Ya siapa tahu emang polisinya lagi punya hajat. Iya. Dapat pisan. Jatah sisan. Polisinya mau dijatah sama Mas Asya. Aduh. Aduh. Ini ada yang lagi kumpul-kumpul makan-makan loh mas. Di mana? Gimana? BPN kayaknya deh. Oh, lagi digembok. Oh. Itu Iya. ada bos Anis sama Mas Ipung. Keren nih lagi keliling terus tuh ya. Sama diajak sih, tapi enggak apa tahu. Tadinya ngikut mah. Enggak males. Ya abis kumpulan di musola soalnya ya. Iya. Ya tadi itu seharian saya jam 10 tadi kan kondangan ya. Koleksi dangdut kenangan. Bukan dong. Itu mah dia. Dia. Lah nyambungnya ke situ. Iya, kan kondangan katanya. Terus pulang setengah 12, rehat bentar. Jam Terus? 1 kan tadi ada acara tadi kan. Halal bihalal. Terus pulang jam 3, siap-siap mandi, terus saya rutinan tadi Jumat Kliwon, biasanya hari Kamis. Sore ya, Jumat sore ya jadinya. Berarti rutin ya Mama Sasa ya. Iya. Selepanan. Dulu masih dulu aktif juga di balai desa, tapi sekarang udah enggak lagi. Sekarang udah enggak. Oh enggak, kenapa Mas? Masa aktifnya udah habis. Bulannya tuh kalau ini datangnya suka sore gitu jam 5, jadi kan sampai mau maghrib kayaknya. Oh asih ya, mepet. Ya, gimana sih Bulura? Bulur. Siapa Iya. itu? Dina Yanti. Nina Yanti. Dinda Yanti. Mau curhat Dina Yanti. Oh, mau curhat. Ya, monggo silahkan. Dia lagi banyak ini cerita. Banyak cerita. Oke. Yang penting nggak banyak. Nggak banyak masalah. Iya betul. Tapi kalau masalah kalau yang ya udah tinggalin aja. Tinggalin lah. Oke. Nggak penting itu. Seperti ini. Apa sih? Mbak Anis hapus pesan denda loh ya. Oh gimana tuh Mbak Anis? Manis. Belum dibaca udah dihapus. Kirim ulang. Kayaknya dia udah pulang deh mas, monitor kan. Kok gini lah? Udah pulang, Kan udah pulang ke rumah, Ke rumah, kirain ke yang lain gitu. Kemana kamu? Kalau begitu dia suka teriak-teriak. Jangan teriak-teriak. Jangan. Sasa. Jangan teriak. Lagi ngapain? Teriak. Nonton bola. Nonton bola. Oh, nonton bola. Ya gitu, kalau nonton bola teriak Itu pasti. idolanya dari Persib Bandung kayaknya. Iya. Persib Bandung, Atep. Ini ada cerita juga nih dari Mas Nasrul Aji. Wah, ini menarik nih. Katanya dia itu punya anaknya itu namanya El Yasir. Ya, lagi pengen naik sepeda, tapi sepedanya bannya bocor dan dia pun menambal habis 15.000. Nah, terus dia ngelihat di sekitar rumah ada pengepul rongsok. Nah, akhirnya dia itu inisiatif untuk mulung seharian. Anaknya. Keren ya.
Gitu Mas. Banyak dong seharian. Dapat banyak. Begitu dijual laku 4.000 dan itu dibagi 2 sama kakaknya. Dan ketika pulang dari Jakarta, ceritanya nih si anaknya Mas Haji ini bercerita, Bi, ternyata nyari uang itu susah ya Bi. Wih, keren. Mama pinter tuh nyari uang tuh di sakunya Pak Rozak. Saya ini, iya. Iya, saya ini iya. Di kantongnya Pak Rozak tuh ketemu tuh. Dia nggak pernah nyimpen uang di kantong. Oh, enggak ya, di Nah, soalnya kalau cari uang Pekalongan kayak pocokan ya langsung kasih semua. Oh iya dong, sama aku juga Iya. gitu kalau pocokan. Cuma kan aku nggak pocokan ya. Tapi sebenarnya malah pusing Mas. Wah, kenapa Kan tuh? harus lah bayar kuliah, bayar listrik, bayar ini, bayar itu. Mikirnya muter ya. Iya. Dijalanin aja lah, pasti bisa. Emang paling iya. enak itu jadi laki-laki. Kenapa emang? Nggak enak loh. Sama-sama enaknya lah. Kerja aja kan. Sudah bagian kasih istrinya. Terserah gimana mau Ya, yang mikir yang perempuan ya. Oh gitu. Gimana caranya nih gitu. caranya bisa cukup. Kita enak ya, udah bayaran tinggal ngasih semuanya. Bruk, udah deh. Terserah kamu mau dipakai seperti apa. Tapi ada loh yang istilahnya dia itu akhirnya ya laki-laki itu akhirnya berusaha gimana caranya cari tambahan. Kayak ini nih Mas Arvin di Jalan Gajah Mada. Jadi dia itu walau dia sudah punya pekerjaan pokok, tapi misalnya ada waktu dia juga suka pergi cari rongsok. Sampai sekarang berkeluarga itu sudah dilakukan. Bahkan rata-rata barang-barang di rumah isinya barang bekas dari rongsok yang dia betulin sendiri di rumah. Bahkan sudah banyak yang laku keras di luar. Pokoknya semangat terus buat para pencari nafkah katanya. Iya, setuju. Gitu. Kalau Mas Adi sama Mas itu sampingannya apa? Ada. Oh, sih sampingannya banyak tuh sekarang. Ngejob di mana-mana sekarang. Hebat dia, sekarang jadi miliarder dia. Amin. Amin. Nah, tapi nggak bagi-bagi job. Belum. Ntar, ini baru ada 4 pintu nih. Di mana aja? Adalah, ntar lah. Soreta. Ada. Lagi ada proyek ini juga kan, drama musikal tuh, dubbing. Itu yang gede tuh ya, yang hasilnya gede. Lumayan. Berapa sekali episode? Gak usah disebut. Ya, Ma. Ada yang mau telepon lagi nggak? Itu Dina Yanti. Ada dong, Ma. Ada ya. Kalau ada kan Mama mau turun. Oke, hati-hati ya, Ma. Oke. Pegangin dong. Nggak mau. Hati-hati aja. Udah deh, aku ini pakai seluncur aja deh, Ma. Pakai seluncur. Biar turunnya gampang ya. Iya. Duduknya baik. Gelundung ge. Gelundung ge. Aduh. Cocok. Ya wes lah. Oke. Siap, Saya Ma. mau masukin motor. Motornya dimasukin. Iya, karung, masukin karung. Kan masih di luar itu kehujan. Oh, nanti diambil loh itu. Dikira motor bekas loh, Ma. Iya, nanti diambil pemulung. Nggak ada lagi, nggak ada ya. Nggak Aman. biasanya Aman. belepotan. Nggak punya yang lain lagi. Tak ada yang lain. Itu motor Cara lagi yang Dari siapa? Motor dari mana? Motor dari mana, Ma? motor berjuta kenangan. Motor berjuta Motor berjuta kenangan. kenangan. MBK motor berjuta kenangan. Motor berjuta kenangan. Itulah Itulah Mbak Dinda Yanti, monggo silahkan. Silakan Mbak Dina Yanti. Nah, tuh udah nggak Ya, sabar Mas tuh. Takim lembur Pak. Mas Takim lagi lembur Enggak, nih. dia nggak lembur. Takim lembur. Nggak. Soalnya kan Jumat ya. Dia libur. Kliwon Ayo, ya. monggo itu udah bunyi-bunyi ya. Terima kasih buat Mas Adi sama Mas Rini. Oke, Sama-sama, siap, Mama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang mau gabung lagi. Sambung lagi nih sama Dina Yanti nih. Asik, Dina Yanti, apa kabar? Selamat malam Dina Halo, Yanti. assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Iya, Mas. sebelumnya katanya nih, Minta ini live dulu nggak tuh. Mas? Live. Enggak. Live di FM 91,2. Oh. Oh oke, berarti live di udara. Live di udara Oke, dong. sebenarnya sih mau cerita-cerita banyak Mas. Waktu Dan- kecil, ya. Ininya yang tak kecilin ngapain kamu?
Iya, makanya itu Iya, terus keras apa ya? enggak, kalau kamu ngecilin itu suaranya juga kecil. Otomatis. Yang Dinanya aja yang dikecilin. Gimana Din? Ini maksudnya kenapa aku tuh selalu bilang aku tuh bangga sama diri aku sendiri. Harus. Ya Mas ya, soalnya kan ya karena aku itu emang merasa pantas gitu loh, aku ngerasain gini. Asik. Dari kecil aku udah ngerasain pokoknya hiruk pikuk kehidupan, dimana waktu masa kecil yang harusnya masa kecil tapi kok berbeda sama yang lain gitu loh. Oh, kamu kecilnya langsung tua. Enggak juga, maksudnya Masa kecilnya dari beda segi sama yang lain. kehidupan. Gini loh, ngomong-ngomong tentang pemulung, waktu itu juga gitu Mas. Soalnya kan dulu nih ya kehidupan aku nih, orang tua aku yang bapak itu kerja di Pekalongan, yang ibu tinggal di Moga Pemalang gitu. Iya. Jadi aku tuh masa kecil pernah ada di 2 kota gitu loh, Oh, iya. pindah-pindah. Oh, kamu ini Kamu harus kayak belah beli juga. Naruto ya. Kayak cacing, kamu kayak cacing ya. Naruto. Cacing dong. Naruto bisa membelah diri. Ya, pokoknya Amuba yang bisa dari- membelah diri. Iya, cacing. Bukan Oh, amuba. cacing. Jadi Oke. sekolahnya juga pindah-pindah ikut gitu loh Mas. Oh. Ya maklum lah soal ya dari faktor ekonomi orang tua juga gitu. Pokoknya kan saya anak pertama, Anak siapa? jadinya anak pertama. Oh, bukannya anaknya sotong. Ih, masa ingat aja sih. Ya iyalah. Ya, Anak coba. pertama. Iya. Kenapa Din? Kamu anak pertama. Ngomong Iya. kelihatan ya Mas. Ya wah. Hah? Nggak betul Mas kakak ya. Anak pertama. Kakak kakak. Ora. Terus apa gimana ceritanya? Oke. Habis itu gini pokoknya. Dulu waktu kecil Mas ya. Berhubung aku tuh bapaknya jauh di Pekalongan, ibu aku di Pemalang Moga gitu. Ya maklum, yang namanya anak-anak kurang pantauan dari bapak gitu ya. Oh, kurang keurus Jadi gitu ya. sekolah itu rada males gitu loh Mas. Oh iya. Iya terus Iya. Sekolah rada males, habis itu kan kelihatan sih. kebanyakan di Pemalang itu kan sekolahnya SD gitu loh. Iya. Di Pemalang kan banyak. Banyak Nah, SD. sedangkan aku itu Banyak kok SD di pindahan Pemalang. dari SMP kan. iya Mm. sekolahnya. Pokoknya negeri lah. Terus Iya negeri. aku tuh sendiri dari Pekalongan itu bapak aku yang sukanya MI gitu loh. Madrasah. Iya madrasah. Terus di Moga kan otomatis kalau aku libur SD berangkat. Kalau SD berangkat aku libur gitu. Beda liburnya ya. Jadi teman-teman itu kan banyak liburnya di hari Minggu, aku di Jumat. Berhubung berhubung teman aku tuh banyak yang libur hari Minggu, aku tuh yang 1 minggu ambil libur 2 kali. Gitu loh, Keren, pinter. Keren nggak? Itu ngatur sendiri liburnya ya. Sendiri liburnya. Iya seperti pemulung. Kan waktu di Moga itu kan di pedesaan gitu Mas ya, kan di sana banyak sawah-sawah gitu ya. Sawah. Nah keseharian mereka itu seperti siwoku lah istilahnya Budi, Mbak Yune ibuku. Kan kerjanya di sawah. Ya. Kadang suka apa itu manen sapi. Manen Moga cabai kan itu sapi. manen cabai itu kesukaan ya. Ya dia suka banget. Hobi. Iya. Iya. Pokoknya manen sapi. Kalau mau waktu panen sapi itu kan segerombolan orang itu kan dikumpulin. Segerombolan. Kayak rampok aja segerombolan. Preman. Sekelompok orang. Sekelompok orang maksudnya ibu-ibu lah istilahnya. Ibu-ibu. Ibu, gerombolan ibu-ibu. Gerombolan ibu-ibu. Iya. Ngeri ya. Geng nih. Ibu and the gang. Harus dijelasin ya. Gerombolan ibu-ibu pakai gerimis. Iya. Dulu nggak musim gamis Mas. Musimnya pakai tato. Pakai kulot. Daster.
Iya kulot gitu. Ada yang pakai tape juga. Ketan, Masih tape itu ketan. akhirnya juga Mas. Iya. Iya. Itu kan disuruh panen lah pokoknya. Terus salah satunya itu anak-anak mereka pada ikut panen dong. Iya. Nah, pokoknya satu baris itu ya kayak padi itu sih Mas. Kalau nanam padi kan berbaris-baris. Jadi Iya. satu baris itu kelompok ibu ini, satu barisan Kelompok kelompok ibu A, ini. kelompok B gitu ya. Gitu. Iya, mau ikut Iya. kelompok capir nih. Jadi, ya terus saya ikut dong Mas. Iya. Saya ikut dong. Walaupun hari itu hari sekolah, tapi aku tetap nggak mau soalnya banyak teman yang itu Libur, sih rame. ikut ke situ ya, ke Iya. sawah ya. Iya, aku ikutan dan ikut manen. Ikut manen. Oh, iya. Ya ikut manen. Alhamdulillah. Ya, Rabbil Setelah alamin. selesai Lebih jam nasta'in. jam duhur lah istilahnya gitu, Iya, iya. sampai asar Heeh. aku dapat 3 kilo Mas. 3 Heeh. kilo Oh, 3 panenan. kilo, keren. 3 kilo panenan, iya. Terus dibawa ke Gabah kering juragannya dong. gitu. Ah. Dibawa ke juragan apa itu? Pengepul. Yang punya sapi. Oh, yang punya sapi. cabai. Iya, yang punya sapi. Terus 3 kilo itu dulu 1 kilonya masih 700 perak Mas. Oh dulu, Aku masih ingat. tahun Iya, 56. dulu waktu 65. nggak tahu 9 berapa nggak tahu ya Mas. Oh, Pokoknya 9 berapa? Kalau 9 berapa? Kalau 1000. kalau satu kan 750. Ah, Kalau 9 berapa? berarti ya banyak lah ya. Nah, banyak. Iya, itu Iya. pokoknya terserah lah. Iya. Pokoknya itu Wah. 1 kilo itu Wah, nggak di hari normal. 700. Iya. Terus aku dapat 3 kilo dong. Dapat 3 kilo. Ya maklum sih Mas, kan berhubung apa orang tua itu pulangnya 1 bulan sekali kan. Jadi otomatis aku harus nyambung uang jajan gitu. Ya alhamdulillah karena itu ada apa ya lapangan kerja ya seperti itu. Jadi ya aku dari kecil udah terbiasa ikut kerja gitu ya. loh. Udah aktif ya dari kecil ya. walaupun- Oh, ikut Ya, kerja alhamdulillah. kan? Dulu itu. Iya. Makanya saya itu sekarang alhamdulillah ya istilahnya gak gengsian lah Mas. Apapun yang istilahnya itu halal yang baik yang bisa memanfaatkan yang bisa jadi uang Hajar. ya, aku lakuin lah. Iya. Iya gitu. Pokoknya ya, apapun yang bisa jadi uang, yang penting itu halal, yang maksudnya bisa dimanfaatin gitu loh. Aku jadikan uang. Iya, Selagi iya. insya Allah jiwa ini masih sehat, badan saya masih sehat, doanya Insya memang Allah. sehat terus Mas ya. Iya, amin. Iya. Setiap orang kan punya prinsip, ya itu betul. makanya itu saya itu sudah terlatih dari kecil, Wih. jadinya besarnya aku juga nggak gengsian, nggak pemalu ya. Yang Enggak. ada malah malu-maluin Mas ya. Betul. Kalau jadi pemalu Iya. kamu ini tukang bangunan berarti ya. Iya, bangunan ya benar, Benul ya, benul ya, Iya. benul. Bener, goyang Iya. ngebor. Benul Daratista ya. Jadi grogi ya, Kata Mas sama Grogi. Dio. Iya. Ya Allah. Ya salah di sini ya. Ya. Kan berarti aku Ya. dapatnya kan waktu itu 2100 dong. 2100. 2100. Berarti satunya berapa? 2100 Kang. Kalau satunya berarti 100. 50. 1 kilo itu 200, 5 200. perak. 200. 20. 20. 20. 100 perak loh, 100 perak. Iya, 100 perak. 2100. 2100. Iya. Kalau 1000 kan Itu kan masih 50. laku. Eh? Iya, Iya. aku juga menangis. Saya kok Mas kayak kayu, kayak jajan. Ya Allah. Iya. Aduh. Kenapa malam hari ini aku bahagia banget ya? Heeh. Makanya Takim langsung ini Terus- udah siap-siap ke aku ya. Heeh. Nah, Nah, iya. pokoknya takin kendel deh Mas, takin kendel deh. Iya. Hakim itu nggak punya cerita, nggak kayak kamu, Din. Ah. Gibran belum tidur nih, Gibran nih. Iya ini rebutan radio. Aku Mas itu di radio disuruh. Oh, ya ampun. Tadinya mogok ya disurung-surung ya. Iya. Iya. Bocor Kita banget. lanjutin ya. Iya. Tambal dong. Ini Mas di pertengahan sawah itu ada Bukannya cerita sawah, lagi nih. pertengahan Pematang, sawah. pematang. Pematang. Di pematang sawah Oh. waktu itu nanen sapi. Nanam Ada manen. orang. Ada orang. Ya dulu ada orang angon sapi Mas. Dulu kan di sawah Oh, Mogam. iya.
itu dicul-culke lah istilahnya Mas, kaya diangon mono ke sih nang Ada sawah. penggembalanya ya, Aku gembala. Ya. gembala Ada sapi. pengembala sapi. Yes. Lah salah satu sapi itu Mas. Suka kamu. Maksudnya ki nakal intinya. Dia sapinya itu galak. Galak. Sapinya galak ya. Marahin Ya, tapi kamu kan sapinya. Kamu kena marah sapi. Siapa kamu gitu? Marah buka. Sapi itu Mas, sapi niki mlayu ke arah ibu-ibu sing sik maneh sapi kuwi diantara nang aku nih Mas. Oh, dia nggak galak dong. Berarti sapinya ngejar. Iya. Ya, Atau dia sapinya sedang kabur istilahnya. atau sedang lari-lari, barangkali dia mau jogging. Dia lagi Ikut ya. manen, pingin ikut manen. Iya. Iya. Nah, habis itu Galaknya ya. malah ini hari itu Mas ya, Iya. termasuk saya. Oh ya Allah. Kejungkel itu Mas. Kamu kejungkel? Bahaya. Kamu kejungkel. Aku nggak bisa bayangin. Kejungkel-jungkel. Astagfirullahaladzim. Jungkel di sawah ya. Tidak sapis. Bayu kejungkel-jungkel. Hidupmu bahagia banget sih. Di Silian. Iya, Dina, hidupmu bahagia banget yakin. Kejungkel di sawah. Alhamdulillah. Yo, bali ini Mas ya Allah, sikil ke glebut tapi olah karang nyatane kejungkel ning sawah Mas yo. Yo deblok los jeruk kabeh. Bali iki saiki olah tunggawa sapine ring mono ki ditakoki sing duwe. Makane. Lha ki nang opo? Oh, kok deblok los jeruk kabeh tekan awak-awake yo. Yo, Totalitas, kejungkel Pak, gitu ya. Tidak sapi yo. Ngono Mas. Tidak sapi. Pas entuk biar terus pera. Cerita tapi ingat waktu itu masih kelas 5 Mas. Kelas 5 SD. Kelas 5 MI. MI, kelas ya. 5 MI tahun 67. Ya, pokoknya 9 berapa enggak tahu ya. Nah, habis itu kan dapat uang Mas ya. Iya. Aku waktu lah kartu. Mak, aku untuk 2001 tanggut apa aku pengen tuku umbul. Zaman dia kan umbulan sih Mas. Umbul Jaya. Bekel. Oh, bekel. Bekel. Oh, umbul. Umbul. Kan mumbul, Mas. Oh, iya, Balai iya, mumbul. iya. Ya terserah lo. Iya, iya. Iya. Terserah Mas Ozi ya. Terserah kamu. Akhirnya- Oh, terserah Ozi. Oh, terserah aku. Iya, Iya. kita dong kayak Umbul ya. Umbul Jaya, ya. Umbul Jaya. Cakep. Jaka itu uang itu tak belikan umbul Umbul. bekel seharga Umbul. 500. Dulu dapat umbul sama bekel 5, umbul bolanya 1 itu dulu 1.500 perak. 1.500. Masih sisa 600 ya. 600. Dan masih sisa 600, uangnya tak buat saku besok paginya. Alhamdulillah. Ya Allah. Sekarang aku ke Bucayo atas tanah ini Mas. Ya. Umbulnya tak gawe tak utuke koncoku Mas. Nah, kayak aku tuku umbul. Seneng ah sekarang bocah Mas. Iya, Lah daline biyen iki Mas kan laku. Jaman iki ora ana montor. Ya urusan sabun apa? Betul, pabrik dibangun. Sekolah aduh Mas, aku mlaku Lempung, Mas. ya. Lah umbule iki tak koleke nang jero androk mono ka sih Mas jaman biyen aku ditikku Mas. Iya. Ditalani karet. Androk. Oh, tak kalian pokoknya tak selipke ning androk. Ya, diselipke. Tak wedi dompet orang aku jebule umbule tiba Mas. Gelap wis ya. Tekan ngomah ibuku tak semeni umbule nanti wih aku nek kan bocah nek jebule mau sih di keluaran sekolahan Iya. ngomong kok Mas. Nah, aku nangis sama Iya dah. nangis Mas. Tung aku makan sekolah meneh nang dalam temune dompet totok Mas. Gue lagi dompetku sih Dong tak buka umbule wis ora ono Mas, ono Mas dompet totok. Wis mumbul wis umbule ya. Sedih ya. Umbule ya. Ya ampun. Wis lurune tidak sapi. Sedih banget aku. Umbule ilang ya Allah sih sedih ono semangat tidak sih Mas. Itu rasa kecil aku Mas. Nanti kesini Din tak beliin Din. Tak beliin umbul lagi. Oh, Atau kamu tak umbul-umbul. jangan dong, nanti mendat dong. Kalau mendat itu bunuh diri. Kayak gitu. Kamu bayangin ya? Kenapa?
Dinayanti mendat-mendat kayak apa coba? Nanti disawer sama leopard. Aku nggak bayar. Nanti dapat saweran banyak ya. Iya. Terus ada lagi Mas pokoknya. Banyak banget nih. Banyak nih. Disimpan aja dulu ceritanya buat besok lagi. Heeh. Heeh. Oh iya. Iya, jangan Oke, semua diceritain. Ntar yang ini. Heeh. Tak jane apa sih? Kadang aku tuh pengen Ditanyain lho. siaran jeneng Din. sing Mas di karo kari sing kayak sih siaran ki sih. Lihat malam. Aku tuh pengen aku tak ke kabeh. Ikut aja nanti. Ada yang nanya nih, Din. Pak Minanuddin. Mbak Milano nanya, ini yang cerita yang pas stand up di acara HBH itu bukan Mas? Stand up kamu kemarin dikatain Kamu stand up. dikatain stand up loh, Din. Aduh. Bukan. Tangannya bukan. Pak Minano dia tuh nggak stand up Pak, tapi itu cerita realita. Iya. Dia emang gitu Kalau ini orangnya. kehidupan nyata Mas. Hanya itu banyak cerita yang bisa menjadikan motivasi juga bisa. Ya sebenarnya gitu cerita saya itu. Contohnya gini Mas, anak saya saja sekarang kalau mau nabung itu kan Cerita. harus itu. Bapaknya kan enggak Mas. Bapaknya juga kan serenggelan. Nah istilah serenggelan kan kadang Cenggelan. ada di bekas apa bekas itu kan Bengkel. sama atas. Cengkel. Iya, bengkel, Bengkel. bayar. Denger Iya, dia, jadi bener. Bagus. sekarang anakku itu kalau uang harus itu Cengkelan. dulu apa ya istilahnya masih istilahnya buat tahu dia itu kerja gitu gini, cari uang itu gini, Ya. tak ajarin gitu Mas. Heeh. Ya tapi kalau istilahnya cari di luar saya enggak itu tidak tak ajarin soalnya kan Oke. tahu sendiri ya. Iya tahu, aku Iya. tahu. Heeh. Iya, ya intinya gini loh, hanya untuk di rumah saja yang misal habis beli minuman itu kan banyak kemasan-kemasan yang botol plastik itu kan ya, Heeh. jadinya kan dikumpulin gitu, dikumpulin. Dikumpulin. Kalau udah satu paket, Terus suruh baris. sampai anak, iya, sampai anak aku tuh tahu per kilonya besi itu berapa, hari ini naik, dan itu besok turun, gitu tahu bakat anak saya. dia ya. Dia punya potensi tuh. Jadi bos. Iya. Bos rongsok tuh. Iya. Bagus loh. Nah, kalau Iya. Prospek loh itu. Bisnis yang prospek. kalau tak tanya besok kita mau jadi apa, ya pengennya bos rongsok bu kayak gitu Iya, pengennya. Bagus. Nggak apa-apa. Kan pekerjaan itu kan nggak harus jadi presiden misalnya ya. Iya. Atau harus jadi pilot atau jadi dokter. Kalau semua jadi dokter, Iya. susah dong. Nggak ada orang Iya. yang berobat. Gitu kan. Aku sih cuma nyaranin aja, ya udah kalau maksudnya apa yang kamu lakuin itu nyaman, ya udah dilakuin, itu hanya bisa mendoakan. Support aja support gitu orang tua. Tina fitinya sana. Iya. Ada benar, amin. Amin ya Allah. Iya gitu. Ya udah ceritanya cukup sekian aja, lain Ya. kali tak sambung lagi. Oke, Sama Soib. siap. Aku udah selesai nih siaran. Ya, terusin aja nggak apa-apa lagi. Enggak, aku harus selesai. Aku mau pulang habis ini. Ya, Dina ya. Oh iya, betul jamnya juga ya Kang Ribut ya. Nah, siapnya sekali-kali udah nungguin Kang Ribut. sekali-kali aku menikmati liburan. Yes. Oh iya, ada libur ya. Ya udah, Ya, selamat libur hari Mbak Dina Yanti. Ya, selamat libur. Selamat menikmati tanggal merah. Gitu. Udah, nih. dimatiin aja. Iya. Kenapa? Apa? Kita nih. Iya. Iya. Udah dong dimatiin. Iya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah sana matiin. Mas, malah kita yang suruh matiin. Aneh aja nih orang ya. Astagfirullahaladzim. Oke, lagu dulu ya. Ada ya banyak nih yang WA. Nanti deh bacanya ya. Ya udah. Lagu aja dulu. Lagu Kita dulu ya. pengen ke belakang dulu ya. Boker ya, boker. Enggak. Belakang boker ya kamu ya? Sebat. Ah, iya. Ya udahlah ya. Sebat sama ngopi dong. Iya. Ya. Ngopi ya, aku belum bikin ngopi nih. Ada yang mau kirim kopi? Sini. Sini. Ngarep banget. Ya, ada yang mau kirim martabak? Sini. Lah kemarin. Iya, martabak manis boleh. Ya, apalagi telur dadar boleh. Tahu campur dong, tahu campur. Iya, aku pengen banget tahu campur. Jualan nggak di sini? Enggak tahu. Enggak ya? Dari kemarin dong nggak jualan terus. Lagi ini menikmati hari libur.
Males. Iya. Ya, ada yang mau kirim ini nggak? Salam, kirim salam. Tahu campur boleh ya. Dikirim kayak ke sini gitu. Ada yang jualan di mana ya yang rekomendasi deh? Iya, Sapuro kayaknya. Sapura ada tuh. Ya, ke situ aja dulu. Terus ini Bawain ke sini. kirim ke sini ya. 2 aja. 2 Yang satu. yang satu nggak nggak pedas. usah. Aku pedas Ya, ya. betul. Gampang banget. Sama ini es teh. Syukur-syukur ada yang mau kirim ini ayam bakar boleh. Sama nasi. Maruk banget orang. Hai. Allahu Akbar. Kamu mau kirim doa aja nih, kakak ribut tuh doa. Didayati tuh kirim doa. Iya. Doa untuk anaknya. Biar waras ya. Oke. Kirim uang belum? Nah itu ada tuh yang mau kirim uang nih. Boleh sini kirim uang boleh ya. Mami dia. Mami dia itu ya, Mama Siapa sih Sasa. Mami dia tuh Mama Sas. Iya. Astagfirullahaladzim, nomormu banyak banget sih, Mak. Iya dia ini pemain. Dia pemain ya. Iya. Ini kayaknya ini. Ketoprak nih Kang ada. Oh, ketoprak Jakarta boleh. Doyan. Ke Jakarta Tapi- tapi ya ampun, itu namanya nyiksa tahu. Pak Minanu. Pak Ada Minanu. lagi nih. Oh ya Mas, cuma mau wadul atau curhat. Apa sih, Apalagi, Din? Din? Kan Ya udah Din ampun, tadi, Din. tadi aku juga manggung. Tuh, Pak, ya, Pak Agus Soro tuh. Oh. HP-nya lobet yang satu katanya Mama Sasa. Bagus mana Soro. lagi Bagus Soro, tahu campur depan Masjid Jami Pekalongan. Ya sini kirim Pak. 2 aja 2. Ya satunya nggak usah. Kan dia laporan kan. Iya. Di depan Masjid Jami ada. Ya udah sini kirim. Jangan kelamaan. Aduh. Ya Allah. Budi Dicomal. Kenapa tuh? Tes. Tis. Dijawabin dong, Tis. Jangan. Ngasah kedelai sama bawang merah pernah, mulung juga pernah, ngarit rumput buat makan kambing juga pernah. Ngomong-ngomong kalau sungai di Pekalongan kota ya sudah tercemar, apalagi sungai di dekat RSUD Bendan. Beda di Comal sungainya masih emang ya masih bisa dibuat mandi. Tapi airnya rada butek, beda sama zaman dulu. Iya, ya itulah efek dari industrialisasi ya. Tapi ini menarik ya. Anak-anak zaman dulu ya, yang kelahiran dulu ya, sampai batas mungkin tahun 80-an ya. Iya. Itu kan mereka punya pengalaman cerita yang menarik. Misalkan Mandi di kali. masa kecil itu mereka ikutan kerja, katakanlah bantu-bantu ya, bantu-bantu kerja. Entah itu jualan, entah itu mulung, entah itu ngarit dan lain sebagainya. Kalau anak zaman sekarang kayaknya ada deh. begitu sudah memasuki masa dewasa nggak punya cerita kayak gini deh. Betul deh. Ya kan? Aku aja dulu kelas 3, kelas 4 jualan bolang-baling keliling. Ya kan? Kalau pas puasa Enggak setiap hari emang. setiap hari Tiap pagi habis subuh. aku jualan kerupuk sih. Kerupuk ya aku bolang-baling aku tiap subuh, Iya, habis subuh. setiap sore itu aku jualan kerupuk. Itu kan sebenarnya bantu temen bapaknya temen bapak ibunya Bapak ibu temenku teman yang kamu ini, jualan kerupuk, terus kamu jadi anaknya mereka. Enggak, aku ikutan aja. Oh, ikut Ikutan ini. jualan. Jadi beban mereka ya ikut. Enggak lah, bantuin bantuin jualan. Enggak kira ini nih mereka dorong gerobak kerupuk, Enggak, kamunya itu gondel. di ini pakai ini karung pikul, gitu, dipikul. Aku ikutan Oh. pikul. Halo ini siapa? Mama Sasha. Mama Sasha. Malam Pak Agus, nanti rengginanya tanggal 25 ya. Nah, tuh. Oh, gitu. Kita udah dapat kemarin ya. Udah dapat Pak Agus. Sorry ya Pak, kalau kita duluan rengginang itu ya. Tahu campurnya Pak, jangan lupa ya dipesenin. Dipesenin. Kalian Nah, diantarin ini, dong. Takim, anak 90-an juga masih mandi di Kalimas. Kalau ada, aku jualan es buntel, harga 100. Tahu campur, aku 1 ya Pak. Takim nitip sekalian tuh bagus. Takim 1 tuh. Kim, katanya mau ngirim ini. Yang apa itu? Lamongan apa itu? Siapa itu? Cak Budi. Bukan. Bukan. Yang deket Kartijayan itu loh. Cak Satik. Bukan. Cak Selamat. Kendang tuh kalau Cak nggak tahu Selamat. deh. Oke deh, lagu dulu ya. Ya, lagu. Nanti yang mau kirim-kirim WA nanti dulu. Ini dong, dulu. siapin ulangan dadakan di hari Minggu. Ulangan dadakan di udah ya. Udah aku siapin semua. Ya Yang udah ya. mau aku puter yang lagu-lagu diminta. Tadi Sampai jam apa 10 dong, nih? sampai jam 10. Jangan. Enakan kamu nggak siaran. Aku siaran ngoceh dari tadi. Nah, aku juga nemenin kamu ngoceh lagi. Iya. Oh, Mbak Bas juga ya, Arvin. Belum dibacain semuanya. Udah, Wipin udah. Mbak Abbas belum boleh? Pak Bani Penolakan. Mas Abbas belum ya? Mbak Abbas. Mbak Abbas udah semua. Yakin serius? Iya, serius. Ya udah. Kalau nggak serius aku nggak. Udah kamu nyanyi dulu. Takim kirim audio apa ini? Ya kita pakai ini aja. Itu di HP ku.
Enggak di HP-nya RKB. Berarti itu ini Rahasia. Ya udah. Oke deh. Pulang dulu ya. Hujan dulu. Tadi yang duluan hujan. Bukannya udah ini ya reda. Bukan. Utopia. Utopia hujan. Bentar. Ini rekamannya di ini dulu dong, dimatiin. Oke ya.